Ya, kita ambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-27. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Ini mereka di sini adalah Makedonia dan Akhaya, anak-anak Tuhan yang ada di Makedonia dan Akhaya. Tetapi itu adalah kewajiban mereka, yaitu mereka itu menyumbangkan sesuatu kepada orang ya. Dan Alkitab mengatakan itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari ayat yang sudah kita baca, bahwa Paulus sedang mempunyai satu rencana perjalanan, yaitu akan kembali ke Yerusalem. Dan dia berharap bahwa dalam kembalinya ke Yerusalem, Paulus sekaligus membawa dana atau sumbangan dari gereja-gereja di sekitarnya untuk membantu gereja yang ada di Yerusalem atau yang disebut dengan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan dalam hal ini Makedonia atau jemaat yang ada di Makedonia dan Akhaya itu ternyata telah mengumpulkan sejumlah persembahan yang akan dibawa oleh Paulus ke Yerusalem untuk membawa orang-orang kudus di Yerusalem yang dalam tanda petik secara ekonomi itu miskin. Nah, berkaitan dengan keadaan miskin orang-orang kudus di Yerusalem, muncul satu pertanyaan, apa yang menyebabkan orang-orang di Yerusalem itu menjadi miskin? Ya, memang Alkitab tidak pernah memberikan penjelasan secara gamblang tentang penyebab orang-orang kudus di Yerusalem itu menjadi miskin. Tetapi kalau saya perhatikan, ada beberapa kemungkinan ya, ini masih kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan yang membuat orang-orang kudus di Yerusalem itu berada dalam kondisi miskin. Salah satunya adalah bahwa ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 sampai pasal yang ke-5, di situ kita melihat tata cara kehidupan orang-orang kudus di Yerusalem, yaitu jemaat yang pertama didirikan hasil dari khotbah kebaktian kebangunan rohani oleh Petrus. Dan di situ dikatakan bahwa jemaat-jemaat di Yerusalem memberikan rumah dan tanah mereka untuk kebutuhan jemaat di Yerusalem yang begitu besar. Jemaat di Yerusalem itu boleh dikatakan sudah besar karena kemungkinan, dan beberapa penafsir atau beberapa teolog berpendapat bahwa jumlah jemaat mula-mula di Yerusalem itu kurang lebih ada 3.000. Hal ini merujuk pada bertobatnya 3.000 orang karena khotbah dari Petrus. Memang kalau kita perhatikan 3.000 orang ini
bukan seluruhnya orang Yerusalem, tetapi banyak juga orang-orang yang ada yang dari luar negara, luar negeri. Ada yang dari Arab, Mesopotamia, Elam, Makedonia, Kapadokia, dan seterusnya. Jadi mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka datang, yaitu dari negara-negara lain. Walaupun mereka adalah orang-orang Yahudi juga. Nah, jadi kemungkinan kurang dari 3.000, tetapi pastinya jemaat itu berapa, memang kita tidak dapat berikan kepastian ya. Mungkin sekitar 1.000, 1.500, 50%-nya mungkin. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah, maka jemaatnya ini cukup besar. Karena itu orang-orang kudus di Yerusalem yang tergerak hatinya itu menjual rumah dan tanah mereka, lalu uang itu dipakai untuk kebutuhan jemaat secara khusus untuk membeli makanan. Karena mereka sering berkumpul dan setiap hari mereka makan. Dan uang-uang hasil dari penjualan rumah dan tanah itu dipakai untuk membeli makanan dan memberi makan jemaat yang selalu berkumpul setiap hari. Dan itu jumlahnya sangat besar. Nah, ada kemungkinan ya, ini masih kemungkinan. Karena rumah-rumah yang dijual itu, akhirnya jemaat-jemaat itu dalam titik tertentu mereka sudah tidak punya rumah lagi, tidak punya harta lagi karena sudah dijual dan diberikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Karena itu semakin hari semakin banyaklah jemaat yang tidak memiliki harta lagi, kemungkinan ya. Nah, inilah yang menjebak, salah satu yang mungkin saja bisa menjadi penyebab mengapa banyak orang-orang kudus di Yerusalem yang secara ekonomi itu miskin. Karena itu, ketika Paulus melihat keadaan orang-orang kudus di Yerusalem, Paulus berinisiatif untuk mengumpulkan dana. Dan Paulus telah menghimbau jemaat-jemaat yang dia layani itu agar dapat mengumpulkan dana dan menolong secara ekonomi jemaat atau orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, itu adalah latar belakangnya ya. Jadi setelah itu di ayat yang ke-26, Makedonia dan Akhaya mengambil keputusan untuk menyumbang. Lalu di ayat yang ke-27 dikatakan keputusan itu memang telah mereka ambil. Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Jadi Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan Makedonia dan Akhaya itu adalah kewajiban. Jadi bukan sesuatu yang diberikan secara sukarela, maka wajiblah. Nah, ini sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi di sini Paulus ingin memberikan pengajaran, menegaskan dan menekankan bahwa jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus, salah satunya adalah Makedonia dan Akhaya, mereka telah mengalami kemenangan rohani, mereka diselamatkan, dan mereka mendapatkan jaminan hidup yang kekal, dan ini adalah harta rohani. Mereka mendapatkan harta rohani itu dari Paulus, dan jelas bahwa harta rohani itu adalah yang pertama-tama dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi kemudian harta rohani ini, yaitu kabar sukacita dan Injil ini juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan sekarang bangsa-bangsa lain telah menerima harta rohani orang Yahudi.
Karena itu Paulus mengatakan wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, yang menjadi tekanan saya untuk ditafsirkan adalah satu kata, yaitu kewajiban. Kalau kita baca di ayat yang ke-27, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Nah, sekarang mari kita lihat dalam bahasa Yunaninya, dan kita akan membahas ini secara mendalam dan mendetail berkaitan dengan apakah ketika kita memberikan sesuatu, apakah ini harus sukarela, kewajiban, atau bagaimana? Dan dalam hal ini, sesuatu yang kita berikan itu ada tujuannya, yaitu bukan kepada orang miskin, janda, yatim piatu, bukan, tetapi orang Yahudi. Ya, dalam hal ini lebih dispesifikkan orang-orang kudus atau jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang di dalamnya ada orang-orang kudus yang ada di Israel. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam bahasa Yunaninya. Nah, kalau kita lihat dalam diagram tata bahasanya, di sini tertulis gar oidokesan. Jadi gar oidokesan. Oidokesan itu kalau diterjemahkan berpikir hal-hal bahwa hal-hal itu adalah baik. Itu oidokesan, dan ini ditulis dalam tenses aorist indikatif aktif. Berarti oidokesan ini adalah kata kerja. Jadi Makedonia dan Akhaya telah oidokesan, ya, bahwa berpikir mereka menyumbangkan itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Oke. Paulus juga mengatakan bahwa semua itu baik, ya. Itu baik. Nah, tetapi Paulus juga ingin mengingatkan bahwa sekalipun mereka dengan sukarela memberikan sumbangan dan berpikir bahwa hal-hal itu adalah baik, gar oidokesan, tetapi Paulus ingin menekankan bahwa mereka, ketika mereka memberikan sumbangan itu bukan satu tindakan sukarela. Kenapa? Karena di sini dalam bahasa Yunaninya disebutkan kai eisin opheiletai. Nah, kalau kita lihat di bagian depan di sini ada tanda silang, ya, mudah-mudahan mouse-nya nampak ya. Nah, di bagian tanda silang ini adalah subjek. Kemudian dari subjek diikuti dengan predikat. Predikat ini ada dua. Yang di atas itu adalah predikat atau kata kerja oidokesan, yaitu memikirkan hal-hal itu adalah baik. Lalu kata kerja yang kedua yaitu eisin. Eisin ini adalah kata kerja eimi, orang ketiga. Jadi kalau mau diterjemahkan bahwa si subjek, ya, yang diwakili tanda X ini, tanda silang, si subjek ini adalah, ya, jadi eimi itu adalah kata kerja yang diterjemahkan sebagai adalah. Nah, tanda silang ini boleh diganti dengan Makedonia dan Akhaya. Jadi Makedonia dan Akhaya adalah, gitu ya, Makedonia dan Akhaya adalah, kemudian dilanjutkan dengan kata opheiletai. Nah, opheiletai itu adalah kata benda yang diterjemahkan orang-orang yang berhutang. Jadi opheiletai ini orang-orang yang dalam keadaan atau kondisinya memiliki hutang. Jadi Makedonia dan Akhaya, mereka berpikir dan bertindak bahwa ketika mereka memberikan sumbangan sukarela,
kepada jemaat di Yerusalem itu baik. Ya betul, baik. Tetapi Paulus mengatakan bukan hanya itu saja, tetapi aku ingin mengatakan bahwa yang kamu berikan itu bukan sukarela. Kalau sukarela, kamu ada uang, kamu kasih. Kamu nggak ada uang, ya kamu berhenti memberi. Atau kamu tidak memberi lagi. Sudah berhenti memberinya karena tidak ada uang. Dan ini sukarela. Kalau saya mau, saya kasih. Saya tidak mau, saya tidak kasih. Saya tidak beri persembahan. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, dia menggunakan kewajiban. Tetapi Paulus menggunakan bahasa Yunani, opheiletai, itu lebih dalam, artinya lebih mantap daripada sekedar kewajiban. Kalau kewajiban, memang wajib hukumnya melakukan sesuatu. Dan itu wajib ya. Tetapi kalaupun sesuatu yang wajib itu tidak dilakukan, tidak ada konsekuensi hukum. Tetapi kalau opheiletai, ketika kita berada dalam situasi atau keadaan memiliki hutang, bukan sekedar berkewajiban membayar, tetapi kalau tidak membayar ada konsekuensi hukum. Jadi tekanannya lebih dalam kalau menggunakan istilah berhutang. Nah, dalam bahasa Yunaninya gar eisin opheiletai, bahwa Makedonia dan Akhaya adalah jemaat-jemaat yang dalam keadaan berhutang. Loh, kenapa berhutang? Lalu kemudian di dalam diagram bagian bawahnya, saya turunkan sedikit. Nah, di sini disebutkan gar opheilusin. Jadi Makedonia dan Akhaya adalah orang-orang yang berhutang, ya. Dan kenapa mereka ini adalah orang-orang yang berhutang? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu meminjam uang. Ini dalam konteks hutang dan uang ya. Sepertinya Paulus di sini ingin menganalogikan atau memetaforakan seperti seorang yang berhutang meminjam uang begitu. Nah, jadi di sini kita lihat Paulus ingin menekankan mereka Makedonia dan Akhaya adalah orang-orang yang berhutang. Kenapa mereka kok orang-orang yang berhutang? Karena mereka selalu meminjam uang. Opheilusin. Nah, opheilusin di sini adalah kata kerja present indikatif aktif. Nah, kata kerja present indikatif aktif ini, kalau kita lihat modusnya adalah modus indikatif, itu berarti bahwa memang keadaannya atau faktanya, realnya adalah memang betul berhutang. Bukan seandainya berhutang, bukan. Tetapi memang faktanya memang sudah dalam keadaan berhutang. Nah, sedangkan tensis present di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan kontinu secara terus-menerus. Nah, aspeknya adalah aspek duratif. Artinya, kegiatan meminjam uang itu dilakukan terus-menerus. Jadi kalau pinjam uang, dibayar, dia pinjam lagi. Kemudian hutangnya dibayar, dia pinjam lagi. Dan kegiatan pinjam uang yang seperti ini, itu dilakukan terus-menerus, tanpa berhenti. Nah, kalau orang meminjam uang, terus-menerus meminjam uang, itu berarti bahwa orang itu seumur hidupnya dalam keadaan berhutang. Loh kok bisa? Kok bisa Makedonia dan Akhaya menjadi jemaat yang dalam kondisi berhutang terus-menerus? Karena mereka meminjam uang terus-menerus. Kenapa mereka
berada dalam keadaan seperti ini. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan memberikan gambaran bahwa Makedonia dan Akhaya ini orang-orang yang berhutang dan wajib untuk membayar hutangnya itu? Karena, nah ini, ini jika, ya, jika ta etne ini bangsa-bangsa, ya, jika ta etne ekoi nunesan tois pneumatikois. Jadi bangsa-bangsa ini sebenarnya telah mendapat bagian, ya. Ekoinonesan itu kata kerja aorist indikatif aktif. Artinya terjadi di masa lalu, bahwa bangsa-bangsa di masa lalu mereka telah mendapatkan bagian. Bagian apa? Tois pneumatikois. Jadi bagiannya adalah harta rohani, hal-hal spiritual. Jadi bangsa-bangsa, yaitu Akhaya dan Makedonia, telah mendapatkan harta rohani. Harta rohani apa? Di sini dikatakan tois pneumatikois autun. Autun ini adalah bentuk genetif. Artinya harta rohani milik mereka. Miliknya siapa? Miliknya bangsa Israel. Jadi tois pneumatikois autun itu artinya harta rohani milik Israel. Harta rohani milik Israel telah diberikan kepada Makedonia dan Akhaya. Siapa yang membawa harta rohani itu? Rasul Paulus. Rasul Paulus membawa harta rohani bangsa Israel diberikan kepada Makedonia dan Akhaya. Dan ketika Makedonia dan Akhaya itu diselamatkan, itu berarti mereka mendapatkan harta rohani, yaitu keselamatan kekal. Dan itu berarti bahwa harta rohani itu kekal. Dan ketika mereka sudah diselamatkan karena harta rohani bangsa Israel, maka Makedonia dan Akhaya dan juga bangsa-bangsa lain itu berada dalam kondisi hutang. Bukan saja hutang kepada Allah, tetapi juga hutang kepada bangsa Israel. Jadi kita yang diselamatkan oleh karena harta rohani bangsa Israel, maka kita, menurut Paulus, kita ini sudah berhutang kepada orang Israel. Gara-gara orang Israel, saya diselamatkan. Gara-gara orang Israel, saya mengenal Kristus. Gara-gara orang Israel, saya mengenal salib Kristus. Saya beriman kepada Kristus. Saya percaya kepada Kristus. Yang dulu saya tidak punya Tuhan, sekarang saya mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, yang menyelamatkan saya, menebus dosa saya, memberikan kepada saya hidup yang kekal, dan ini adalah hutang kekal. Kenapa? Karena hidup yang diberikan kepada kita, keselamatan yang diberikan kepada kita, itu keselamatan yang kekal. Maka kita sekarang berada dalam kondisi memiliki hutang oleh karena harta tadi, harta kekal tadi. Kita punya hutang kepada siapa? Kepada orang Israel. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa eisin opheiletai. Kamu adalah eisin opheiletai. Kamu adalah orang-orang yang berhutang kekal. Karena kamu selalu minjam uang dan menerima uang, mendapatkan uang spiritual dari orang Israel. Itu berarti bahwa kamu meminjam terus-menerus secara present indikatif aktif, kamu minjam uang terus. Dan itu berarti kamu orang yang berhutang terus-menerus. Lalu kemudian, setelah kamu meminjam uang terus-menerus, maka sekarang kamu leitur gesai. Jadi di sini kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan leitur gesai. Nah, leitur gesai ini sebenarnya
akar kata dari kata liturgi. Jadi liturgi itu diambil dari kata Yunani leiturge. Leiturge, nah di sini leiturgesai. Nah, dalam kaitan dengan uang, leiturgesai ini memiliki pengertian bahwa uang berfungsi sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Jadi, kita kan tadi pinjam uang. Kita sebagai orang-orang yang berhutang secara rohani. Maka, sekarang kita dapat memberikan uang sebagai imbalan atas sesuatu yang diberikan kepada kita. Atas pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Nah, kita dapat membalasnya dengan memberikan uang. Nah, dalam konteks inilah maka dapat digunakan bahasa Yunani leiturgesai. Itu artinya bahwa kita yang sudah diberikan atau kita yang sudah mendapatkan layanan spiritual, kita yang sudah mendapatkan harta rohani, maka sekarang kita memberikan imbalan. Dalam rupa apa? Dalam rupa uang. Sebagai apa ini? Sebagai pembayaran hutang. Jadi kita membayar hutang kita. Uang di sini berfungsi sebagai imbalan untuk membayar hutang kita atas pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada autois, kepada mereka. Jadi mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah orang-orang kudus yang ada di Israel. Ya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa setiap orang yang mengenal Kristus, mereka telah mendapatkan harta rohani dari orang Israel. Karena itu, mereka sekarang adalah orang-orang yang berhutang kekal dan harus leiturgesai, yaitu harus memberikan imbalan harta jasmani, entois sarkikois, ini ya, dalam daging, ya, tapi dapat ditafsirkan harta jasmani. Dan harta jasmani itu kalau menggunakan kata leiturgesai itu dapat diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai uang. Jadi kalau leiturgesai en tois sarkikois, maka bentuk riilnya adalah uang. Ya, bentuk riilnya itu adalah uang. Leiturgesai en sarkikois, jadi memberikan uang, yaitu harta jasmani itu kepada siapa? Kepada autois, kepada mereka. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa, hai Makedonia dan Akhaya, kata Paulus ya, kamu pikir itu yang kamu berikan itu, kamu berikan sukarela ya? Bukan loh, kamu bukan memberi sukarela loh. Bahwa ketika kamu melakukan itu, kamu sebenarnya sedang membayar hutang kamu. Dan kalau kamu bayar satu kali, itu belum cukup. Karena hutangmu itu adalah hutang kekal. Itu berarti bahwa kamu tidak boleh berhenti satu kali memberikan sumbangan atau membantu orang-orang kudus di Israel, tidak cuma satu kali. Tapi selamanya kamu harus bantu orang-orang Israel, yaitu orang-orang kudus yang ada di Israel. Dan juga bukan saja Makedonia dan Akhaya, tetapi bangsa-bangsa, ta etne, ya, semua bangsa-bangsa, ta etne ekoinunesan. Jadi semua bangsa-bangsa yang telah mendapatkan bagian harta rohani Israel, maka mereka telah berhutang kepada Israel dan harus membagikan harta jasmani mereka, entois sarkikois, harta jasmani mereka dalam berupa apa? Dalam berupa uang. Leiturgesai entois sarkikois autois. Memberikan uang, yaitu harta jasmani mereka, kepada orang-orang Israel. Oke. Sampai di sini sudah jelas bahwa bukan saja Makedonia dan Akhaya, tetapi kita
orang-orang percaya yang ada di bangsa-bangsa lain, termasuk kita, adalah sebenarnya orang-orang yang sedang berhutang. Kita ini sekarang sedang berhutang kepada siapa? Kepada Israel. Secara khusus umat Allah yang ada di Israel, orang-orang kudus yang butuh bantuan. Nah, tetapi persoalannya adalah bahwa ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, Paulus berada di tahun kurang lebih sekitar 65 Masehi, tahun 65 Masehi. Dan setelah itu, tidak lama kemudian, tahun 70, bangsa Israel dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Ya, atas pimpinan Jenderal Titus, Kaisar Titus atau Jenderal Titus menyerang Israel, dan kemudian Israel runtuh, termasuk juga bait sucinya juga runtuh. Dan sejak itu tidak ada lagi bangsa Israel. Nah, karena sudah tidak ada lagi bangsa Israel, maka tidak ada lagi objek yang menjadi sasaran untuk diberikan sumbangan. Kalau bangsa Israel masih ada, pada waktu itu Makedonia dan Akhaya bisa memberikan sumbangan. Tapi kalau bangsa Israel sudah runtuh, sumbangan itu mau diberikan kepada siapa? Bangsa Israel sudah terserak kemana-mana, sudah tercerai-berai kemana-mana. Lah terus cara memberi sumbangannya gimana? Nggak bisa. Maka terhentilah aktivitas leiturgesai tadi, yaitu aktivitas memberikan imbalan berupa uang karena sesuatu yang telah kita terima, layanan yang telah kita terima. Jadi leiturgesainya nggak kesampaian. Jadi leiturgesai en sarkikos, ya, itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena walaupun kita punya uang, orang yang mau kita kasih nggak ada. Negara yang mau kita, Israel yang mau kita kasih, yang mau kita bantu nggak ada. Sudah hancur. Tapi persoalannya 2000 tahun kemudian, yaitu di tahun 1948. Nah, ini sekaligus saya koreksi ya. Beberapa hari yang lalu saya katakan 1946 ya, bukan 1946, tapi tahun 1948 Israel berdiri lagi sebagai satu negara. Itu berarti sudah ada objek untuk dilaksanakan ayat ini. Jadi firman Tuhan ini dapat dilaksanakan kembali oleh karena objek yang mau berikan sumbangan ada, yaitu Israel. Sudah berdiri tahun 1948. Nah, itu berarti bahwa kita, ya ini kalau menurut firman Tuhan ya, kita itu berhutang kepada Israel, yaitu Israel yang sudah diproklamasikan di tahun 1948. Kalau dulu negara Israel itu hancur, kita tidak punya peluang atau tidak memiliki kesempatan memberi kepada Israel melakukan firman Tuhan ini karena negaranya tidak ada. Tapi sekarang negaranya sudah ada. Berarti firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-27 ini aktif kembali. Dan firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 27 ini berlaku kembali. Berlaku untuk siapa? Untuk Makedonia, untuk Akhaya, untuk bangsa-bangsa lain yang telah mendapatkan harta rohani dari Israel. Kita ini dapat harta rohani dari Israel. Itu nggak bisa dipungkiri. Tuhan Yesus orang Israel. Paulus orang Israel. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan mula-mula orang-orang Israel. Nah, tetapi kemudian ada juga yang mengatakan begini, mengelak. Orang Israel zaman dahulu betul, mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi orang Israel modern adalah orang Israel sudah bukan umat pilihan Allah lagi.
Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Karena itu, maka kita tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan atau membantu orang-orang Israel modern, karena orang-orang Israel modern itu berbeda dengan orang-orang Israel yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang betul orang-orang Israel di zaman modern ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang ada di zaman Alkitab? Nah, sekarang saya ingin memberikan satu penjelasan yang ingin memberikan satu gambaran dan menjawab pertanyaan tadi, apakah memang orang Israel modern itu adalah orang Israel dulu, ataukah orang Israel modern bukan orang Israel yang ada di dalam Alkitab? Nah, mari kita lihat pembahasannya melalui tayangan Microsoft Word ini ya. Kita mulai dari atas. Nah, dalam teologi evangelical, kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka, dan ini kita tahu bahwa mereka kembali tahun 1948, dan itu kalau dikurangi tahun 70, yaitu tahun kehancuran Israel, itu berarti ada tenggang waktu sekitar 1878 tahun. Jadi maksudnya adalah bahwa Israel itu tidak ada eksistensinya sebagai sebuah bangsa, suatu bangsa, satu umat pilihan Allah sebagai bangsa, itu selama 1878 tahun. Itu tidak ada eksistensinya. Seolah-olah ya, dalam tanda petik, Israel itu lenyap dari bumi. Nah, tetapi ajaibnya, dan ini adalah perbuatan Tuhan ya, perbuatan Allah, di tahun 1948 Israel berdiri kembali. Bayangkan, sebuah negara yang telah lenyap, tertelan bumi, ditelan bumi, selama 1878 tahun. Bayangkan, negara yang lenyap ribuan tahun, tiba-tiba muncul kembali. Ini kalau perbuatan manusia nggak bisa. Ribuan tahun lenyap. Mana bisa sebuah bangsa ribuan tahun lenyap muncul kembali? Kalau bukan perbuatan dan tangan Allah. Tuhan bekerja di sini. Jadi ketika berdiri negara Israel modern tahun 1948, itu di situ muncul, menunjukkan bahwa ada perbuatan tangan Allah yang luar biasa atas berdirinya bangsa Israel. Karena itu, teologi evangelical itu memandang bahwa berdirinya Israel modern itu sebagai penggenapan nubuat Alkitab. Nah, pemahaman ini didasarkan pada berbagai ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berbicara tentang berkumpulnya kembali Israel dari antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, mari kita lihat beberapa ayat, yaitu dari dasar teologi ya, dari pengasingan dan kembalinya Israel. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kalau Israel itu mengalami pembuangan, itu berarti Israel sedang dihukum oleh Allah. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pembuangan Israel ke antara bangsa-bangsa itu adalah akibat ketidaktaatan mereka terhadap perjanjian dengan Tuhan. Ulangan 28 ayat 64, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Yeremia 9 ayat 16, Aku akan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka, maupun oleh nenek moyang mereka. Dan itu ternyata terbukti juga dalam pembuangan besar yang pertama, yaitu ketika Babel menghancurkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, dan juga pembuangan yang kedua terjadi setelah tahun 70 Masehi. Ketika Roma melalui Jenderal Titus menghancurkan bait suci dan mengusir bangsa Yahudi dari tanah mereka.
Dan itu menyebabkan bangsa Israel terserak ke seluruh bumi. Dan ini berlangsung hampir 2000 tahun. Bayangkan, hampir 22.000 tahun. Tetapi di dalam Alkitab ada janji bahwa bangsa Israel itu akan kembali ke tanah perjanjian. Jadi akan terjadi dan akan tergenapi bahwa umat pilihan Allah yang sudah terserak ke seluruh penjuru bumi, ke bangsa-bangsa lain, ke negara-negara lain, mereka akan pulang ke tanah perjanjian. Jadi meskipun Israel itu diasingkan ke seluruh penjuru bumi, banyak nubuat di dalam Alkitab berbicara tentang pemulangan mereka, pemulihan mereka. Yesaya 11 ayat 11-12. Pada waktu itu Tuhan akan mengulurkan tangannya sekali lagi untuk menebus sisa umatnya yang masih tertinggal dari Asyur, dari Mesir, dari Patros, dari Ethiopia, dari Elam, dari Sinear, dari Hamat, dan dari pulau-pulau di laut. Perhatikan bahwa hal ini menunjukkan sudah tersebar bangsa Israel itu ke berbagai negara-negara, berbagai tempat yang ada di seluruh bumi ini, di ujung sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan dikatakan dan dari pulau-pulau di laut, ya. Jadi sampai ke pulau-pulau di lautan lepas. Kemudian Yeremia 31 ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritakanlah itu kepada pulau-pulau yang jauh, dan katakanlah, Dia, di sini yang dimaksudkan adalah Allah, yang telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali. Jadi Israel yang sudah terserak itu akan dikumpulkan kembali. Yehezkiel 36 ayat 24, Aku, Yahweh, akan mengambil kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tanahmu di sini tanah apa? Tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Nubuat-nubuat ini menjadi dasar bagi keyakinan banyak orang Kristen evangelikal bahwa negara Israel modern adalah penggenapan nubuat Alkitab tentang pemulangan bangsa Yahudi ke tanah mereka. Jadi perhatikan, kalau kita kaitkan dengan Roma 15 ayat yang ke-27, itu berarti bahwa Israel yang dimaksudkan di dalam ayat ini oleh Paulus, yang di tahun 70 itu sudah lenyap, sekarang tahun 1948 sudah ada lagi. Dan keberadaan bangsa Israel di tahun 1948 adalah penggenapan nubuat Alkitab bahwa Allah akan membawa bangsa Israel kembali ke tanah mereka, yaitu tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Nah, berdirinya Israel modern itu sebagai penggenapan nubuat. Jadi pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 14 Mei, negara Israel secara resmi diproklamasikan, dan bangsa Yahudi yang telah tersebar di seluruh dunia itu mulai kembali ke tanah leluhur mereka. Jadi, pertanyaan tadi, apakah bangsa Israel modern adalah bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab? Jawabannya ya. Apakah bangsa Israel modern tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab? Jawabannya tidak. Mereka, yaitu bangsa Israel modern, adalah bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab. Dan banyak orang Kristen evangelikal melihat ini sebagai penggenapan dari Yesaya 66 ayat yang ke-8.
Siapakah yang pernah mendengar hal seperti ini? Siapakah yang pernah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan sekaligus. Berdirinya Israel dalam satu hari dipandang sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menggenapi janjinya untuk mengembalikan umatnya ke tanah mereka. Jadi, kalau Tuhan, Tuhan Yahweh Allah yang telah menciptakan bangsa Israel, Allah yang memanggil Abraham dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, Allah yang membesarkan bangsa Israel, Allah yang memelihara bangsa Israel, Allah yang menghukum bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terserak ke seluruh bumi. Tetapi sekarang Allah mengumpulkan kembali umat pilihannya ke tanah mereka. Dan juga bahwa pemulangan bangsa Israel ini adalah sebagai tanda zaman akhir. Atau disebut dengan tanda akhir zaman. Jadi, kalau kita melihat bahwa Israel modern itu adalah penggenapan dari nubuat akhir zaman, itu berarti bahwa Israel modern adalah Israel yang ada di dalam Alkitab. Bangsa Israel modern yang sekarang ini adalah bangsa Israel juga yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Matius 24 ayat 32 dan 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi pohon ara ini digambarkan atau dikaitkan dengan Israel. Tadi, pohon ara tadi belum bertunas. Tetapi ketika pohon ara ini mulai bertunas, maka kamu bisa mengetahui bahwa musim panas itu sudah dekat. Jadi, ketika bangsa Israel yang tadinya lenyap, seperti dalam tanda petik seolah-olah lenyap ditelan bumi selama 2000 tahun, tapi tiba-tiba kembali mulai muncul bangsa Israel baru, tunas baru dari pohon ara di tahun 1948. Maka itu berarti musim panas sudah dekat. Itu tandanya bahwa zaman akhir semakin dekat. Itu tandanya kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Jadi, ketika bangsa Israel memproklamasikan menjadi negara merdeka tahun 1948, itu adalah penggenapan nubuat dan juga tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang nubuat lembah tulang kering. Di situ dikatakan bahwa nubuat ini menggambarkan tulang-tulang kering yang bangkit kembali dan diberikan roh. Dan ini dipandang sebagai simbol pemulangan bangsa Israel dari pembuangan dan akhirnya dipulihkan kembali. Mereka dihidupkan kembali seperti yang tulang-tulang kering yang mati yang dibangkitkan kembali dan diberikan roh dan menjadi hidup. Artinya bahwa bangsa Israel yang selama 2000 tahun mati ditelan bumi, tetapi di tahun 1948 bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah ini dihidupkan kembali, diberikan roh dan hidup kembali. Jadi kalau kita perhatikan bahwa masa depan Israel itu berada di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti ini, itu berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Israel modern adalah yang dimaksudkan Israel yang ada di dalam Alkitab. Kalau dulu 1878 tahun Israel itu lenyap, maka Roma 15 ayat 27 itu seolah-olah pasif. Karena sekalipun kita mau memberikan sumbangan seperti Makedonia dan Akhaya, kita nggak bisa beri sumbangan karena negara Israel itu masih lenyap. Tetapi ketika tunas pohon ara itu telah muncul,
pohon ara itu telah mengeluarkan tunas di tahun 1948, Israel ada. Umat pilihan Allah ada kembali. Ini adalah penggenapan nubuat dan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa Israel modern memiliki kaitan yang erat, bahkan bukan memiliki kaitan yang erat saja, tetapi bangsa Israel modern adalah bangsa Israel yang dimaksudkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Dan itu berarti bahwa Roma 15 ayat yang ke-27 aktif kembali, berlaku kembali. Dan semua orang percaya, ya, semua orang percaya yang telah mendapatkan harta rohani dari orang Israel di Alkitab, sekarang kita berada dalam keadaan berhutang kekal, dan itu berarti kita harus membayarnya. Ya, kita harus membayar. Di dalam bahasa Yunaninya, ta etne ekoi nonesan tois pneumatikois. Kita telah mendapatkan harta ini, maka kita leitur gesai en tois sarkikois. Kita harus membayar dalam bentuk harta jasmani, yaitu seperti uang, sebagai imbalan atas layanan yang telah kita terima kepada Israel. Dan Israel yang menjadi tujuan untuk diberikan sumbangan sudah ada lagi. Karena tunas itu sudah muncul dari pohon ara di tahun 1948. Karena itu bukan sebagai satu kewajiban kita memberikan sumbangan harta duniawi kepada mereka, tetapi kita sebenarnya lebih dari wajib, karena kita punya hutang yang harus mau tidak mau dibayar seumur hidup kita, karena hutang kita adalah hutang yang kekal. Tetapi persoalannya, coba kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita bayar? Berkaitan dengan Roma 15 ayat yang ke-27, apa yang sudah kita bayar? Saudara sudah membayar sesuatu, sudah melakukan sesuatu sebagai leitur gesai, ya, sebagai membayar sesuatu sebagai imbalan atas pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Sudah melakukan itu? Kalau belum, pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan firman Tuhan? Jadi di sini jelas sekali, ya, walaupun Paulus menekankan bahwa yang diberikan itu bukan bangsa, tetapi adalah orang-orang kudus. Ya, artinya objeknya jelas, orang-orang kudus yang ada di Israel. Tapi mereka itu adalah umat Israel, bangsa Israel. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?